warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi akidah akhlak. Kemarin Ibu belum menjelaskan tentang akidah Islam pada bab pertama. Nah, sekarang Ibu pertemuan yang pertama ini akan membahas tentang akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab akidatun, yang artinya ikatan dua sutas tali dalam satu simpul sehingga menjadi tersambung. Sedangkan akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifiyah, artinya suatu ajaran yang dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Yang maksud dengan akidah Islam yaitu ikatan atau janji kita kepada Allah dan janji kita kepada manusia, agar kita punya ikatan yang kuat antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusianya. Dasar-dasar hukum akidah Islam yaitu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Ya, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Dasar-dasar hukum akidah Islam yaitu tadi sudah dijelaskan sama Ibu, yaitu ada satu Al-Quran, kedua Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantaran malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, wahyu yang pertama atau Quran yang turun yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dasar-dasar hukum akidah Islam yang kedua yaitu Al-Hadis, adalah segala ucapan, perbuatan, dan takdir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu, perbuatan Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad adalah disebut Al-Hadis. Tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama, menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Apabila kita sudah mempunyai akidah Islam yang kuat, maka pengaruh kehidupan yang sesat yang akan datang kepada kita, mungkin kita akan bisa menghalanginya dengan akidah yang kuat. Yang kedua, sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dengan adanya akidah Islam, maka kita bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Apabila yang baik maka kita lakukan, yang buruk maka kita tinggalkan. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah. Nah, artinya tujuan mencari akidah Islam itu ketiga, menambah keimanan kepada Allah adalah keyakinan kita kepada Allah sangat kuat. Karena dengan adanya izin Allah, dengan adanya sesuatu yang datangnya dari Allah, maka keyakinan yang kita dapatkan tentang akidah Islam semakin kuat dan semakin bertambah. Yang keempat, meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Artinya, apabila kita sudah punya akidah Islam, ada suatu ajaran yang sesat atau ajaran yang memang menyimpang, yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita bisa menghalaunya atau kita bisa meluruskannya. Yang kelima, menghindari manusia dari kemusyrikan. Nah, yang kelima ini banyak sekali orang-orang yang memang mengaku Islam tetapi masih juga menyembah selain Allah. Artinya dia menyembah patung, dia menyembah pohon, dia menyembah batu dan lain sebagainya. Makanya kita mempelajari akidah Islam ini supaya tidak terjadi pada diri kita kemusyrikan. Yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari akidah Islam. 1. Mengikuti akidah dengan benar dan pegangan hidup yang pasti. Kalau kita sudah belajar akidah Islam, maka kita punya pegangan hidup, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh dengan kepercayaan lain.
Artinya dengan akidah yang kita punyai, yaitu akidah Islam, maka kita hanya percaya kepada Allah dan tidak percaya selain Allah. Yang ketiga, dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dengan akidah Islam manfaatnya kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Ya, itu mengamalkan yang baik dan mencegah yang munkar. Yang keempat, bersikap istiqomah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dengan kita manfaatnya mempelajari akidah Islam, kita punya sikap istiqomah, artinya selalu dan selalu berpegang pada Allah dan Rasulnya, dan tidak menyimpang dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Fungsi akidah Islam yaitu yang pertama, akidah berhubungan dengan keyakinan dan keimanan dengan pekerjaan hati. Artinya, fungsi dari kita mempelajari akidah Islam yaitu kita yakin iman kita, keyakinan kita, karena yang tahu adalah hati dan diri kita sendiri. Apakah sudah benar? Nah, itu hanya kamu yang tahu, karena hati kamu yang akan berbicara. Yang kedua, syariatnya berkaitan dengan amal ibadah. Nah, artinya syariat itu berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, seperti puasa, sholat, ya. Nah, terus ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja, seperti kita baik kepada orang lain, ya, kita untuk memberikan sedekah, ya, sedekah jariah, dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak berkaitan dengan etika, moral, dan pergaulan hidup. Artinya akhlak adalah sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari. Apakah akhlak kita baik, tidaknya yang melihat adalah orang lain, tapi bukan diri kita sendiri. Oh, saya sudah baik, belum tentu. Ya, orang lainnya yang akan menilai kita baik dan buruknya. Untuk post test, yaitu kalian isi halaman 13 dan 14 dari nomor 1 sampai nomor 10. Itu saja tugas dari Ibu, yaitu di LKS ya, jangan lupa.